Shalom, sahabat-sahabat BBL TLW, selamat pagi. Pada hari ini Senin tanggal 24 Maret 2025, kita akan belajar tentang penggunaan hukum Allah yang tepat atau menggunakan hukum Taurat dengan benar. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berita ini disampaikan oleh Alkitab kepada kita dari awal sampai akhir. Itu terdengar cukup sederhana, namun hanya sedikit dari kita yang sungguh-sungguh memahaminya. Kita dapat memahami gagasan tentang Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi tentang Tuhan yang begitu mengasihi kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya kepada kita, itu merupakan suatu hal yang sukar dipercaya. Dosa pertama kali ditulis di dalam Alkitab di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Dikatakan firman Tuhan kepada Kain, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Juga di Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Juga di Yunus 4 ayat 11 dikatakan, Niniwe kota yang besar berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dampak dosa terhadap manusia sebagai ciptaan yang mulia adalah kematian, yaitu putus hubungan dengan Allah. Adanya nafsu, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, serta kehilangan otoritas, membuka pintu-pintu dosa, kesengsaraan, sakit penyakit, dan kematian. Selama ribuan tahun, Tuhan telah berusaha menyingkapkan kasih-Nya ke dalam hati manusia lewat nabi-nabi, murid-murid, dan rasul-rasulnya. Di dalam Keluaran 1 ayat 19 sampai 23, Musa diberi 10 perintah Allah, dan hukum Taurat itu ditujukan bagi orang Yahudi. Hukum itu mendatangkan rasa bersalah, bukan bagi pembenaran. Sekali lagi, hukum Taurat bukan bagi pembenaran. Kita tidak dibenarkan dengan mentaati hukum Taurat. Bagaimana mungkin orang diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah, padahal ia belum pernah mendengar tentang Allah atau Yesus Kristus? Kita tidak dapat menggunakan hukum Taurat untuk pembenaran. Ketika seorang mencuri, selingkuh, atau melakukan hal-hal dosa yang lain, apakah orang tersebut merasa bersalah karena telah mengambil barang orang lain atau mengkhianati pasangan? Sekalipun orang itu belum pernah mendengar tentang 10 perintah Allah atau membaca Alkitab. Dari manakah datangnya perasaan bersalah atau perasaan bertanggung jawab itu? Ya, kita mengerti bahwa melalui hukum Taurat, hati nurani kita pada setiap orang yang telah Allah beri kemampuan untuk mengetahui mana yang benar dan merasa bersalah atas kesalahannya. Jadi hati nurani itu yang memberitahu orang tersebut mana yang benar dan mana yang salah. Hukum Taurat dan hati nurani berfungsi untuk menghakimi diri sendiri, entah mendakwa atau membebaskan terkait perbuatan seseorang. Hukum Taurat tidak membawa dosa, tetapi hukum Taurat memberi kuasa kepada dosa, melayani kematian, melayani pendakwaan. Hukum Taurat tidak membawa anugerah. Hukum Taurat mendatangkan murka Allah. Hukum Taurat tidak ditujukan untuk ditaati agar kita layak menerima hubungan dengan Allah, tetapi ditujukan agar kita menerima anugerah. Hukum Taurat juga yang membawa manusia kembali kepada pengertian apa yang benar dan apa yang salah. Hukum Taurat bukan bagi pembenaran kita. Kita tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat tersebut.
Jadi apa tujuan hukum Taurat diberikan? Karena orang mulai mencari alasan untuk dosa dengan membandingkan diri sendiri dengan sesamanya. Dosa adalah jalan masuk iblis ke dalam hidup manusia. Allah harus menyadarkan manusia kembali mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Allah ingin manusia mengerti dirinya membutuhkan keselamatan dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Jadi tujuan hukum Taurat diberikan adalah untuk memperlihatkan kepada manusia standar kesempurnaan Allah yang tak terbatas. Dan manusia tidak akan mampu mencapai standar itu atau menyelamatkan diri sendiri. Hukum Taurat tidak ditujukan untuk kita taati agar kita layak menerima hubungan dengan Allah, tetapi ditujukan agar kita menerima anugerah. Tujuan hukum Taurat adalah untuk mengekang dosa lewat rasa takut. Manusia mengira hukum Taurat diberikan untuk memberi kuasa kepada mereka dalam peperangan melawan dosa. Tetapi sesungguhnya hukum Taurat diberikan untuk memberi kuasa kepada dosa untuk mengalahkan manusia. Allah harus memperlihatkan kepada manusia betapa dosa sangat mengerikan. Dosa itu adalah pintu masuk iblis ke dalam hidup kita, ke dalam hidup manusia. Hukum Taurat tidak membawa dosa, tetapi memberi kuasa kepada dosa itu sendiri. Dan hukum Taurat ini memberi kuasa melayani kematian dan melayani pendakwaan. Allah tidak menginginkan kita berhubungan dengannya didasari hukum Taurat, tetapi didasari hubungan kita dengan Yesus. Kita tidak boleh mencampurkan hukum Taurat dengan anugerah. Di dalam Keluaran 20 kita membaca tentang 10 perintah Allah. Apakah Allah selalu menjadi yang terutama dalam hidupmu? Apakah kamu selalu mengasihinya lebih dari apapun di dunia ini? Bila kita tidak melakukan, kita sudah melanggar perintah pertama. Pernahkah kita menyukai sesuatu yang melebihi Allah? Kalau iya, kita sudah melanggar perintah kedua. Dan banyak lagi yang mesti kita lakukan supaya kita bisa memenuhi 10 hukum ini. Kalau pernahkah kita menginginkan milik orang lain? Kalau iya, kita berarti sudah melanggar perintah ke-10. Jadi, mengapa Yesus mengatakan ia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa? Karena kita tidak sanggup untuk memenuhi seluruh perintah ini. Dengan menganggap diri kita sudah cukup baik atau mencoba untuk menjadi cukup baik untuk bisa masuk surga adalah suatu masalah. Fakta bahwa kita sudah melanggar semua dari 10 perintah Allah. Karena tidak mungkin manusia akan melakukan seluruhnya. Sekali dia gagal untuk melakukan perintah itu, maka seluruhnya akan gagal. Di Yakobus 2 ayat 10 dikatakan, siapa yang memelihara seluruh hukum Taurat, tetapi gagal dalam salah satunya, ia bersalah melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat tidak pernah dimaksudkan untuk membuat kita menjadi benar, tetapi hanya untuk mengungkapkan dosa kita. Bisa dibaca di Roma 3 ayat 19-20. Kita semua membutuhkan juru selamat. Kata juru selamat mengandung gagasan tentang orang yang dapat menyelamatkan kita dari hukum dosa. Yesus menyelamatkan orang-orang yang sedang menuju kebinasaan, sehingga mereka dapat memiliki hidup yang kekal. Supaya menjadi cukup baik untuk masuk surga, kita harus mempunyai kebenaran yang sama seperti kebenaran Allah. Ini kita bisa baca di 2 Korintus 5 ayat 21. Kabar baik dari Injil adalah Yesus bukan hanya mengampuni dosa kita,
tetapi Ia juga memberikan kebenarannya sendiri secara cuma-cuma pada kita. Roma 5 ayat 17. Di dalam Markus 2 ayat 16-17 juga dikatakan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Di dalam Yakobus 2 ayat 10, bila kita menjalankan sebagian besar hukum Taurat, tetapi gagal dalam beberapa hal, kita bersalah terhadap seluruhnya. Galatia 3 ayat 10 dikatakan, jika kita ingin dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, berapa banyak dari hukum Taurat itu yang harus kita jalankan? Kita harus menjalankan semuanya, baru kita bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan berapa lama kita harus menjalankan perintah-perintah ini? Kita harus selalu menjalankannya tanpa gagal satu kali pun. Jadi mengertikah kita sekarang mengapa kita tidak dapat diselamatkan dengan mencoba menjadi cukup baik? Ya, kita tidak bisa melakukannya. Di Galatia 2 ayat 16 bahwa pembenaran atau karunia pembenaran adalah pemberian Allah yang membuat seseorang dibenarkan di hadapan Allah, dan kita akan memiliki hubungan dengan Allah. Pembenaran terhadap orang berdosa diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus dan dicapai satu kali untuk selamanya melalui kematian dan kebangkitannya. Bagaimana manusia dapat diselamatkan? Yaitu melalui iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Manusia tidak dibenarkan oleh perbuatannya sendiri, yakni menurut hukum Taurat. Berapa banyak orang akan dibenarkan oleh hukum Taurat? Tidak ada satu orang pun yang bisa dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di dalam Yehezkiel 18 ayat 20 dikatakan, bila kita berada di bawah hukum Taurat, hukuman atas dosa-dosa kita, yaitu kematian. Ya, sebagai orang Kristen, kita berada di bawah anugerah. Allah membuat Yesus Kristus menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan bagi kita. Puji Tuhan, kehidupan orang Kristen tidak hanya sulit untuk dijalankan, tetapi mustahil untuk dijalani dengan kekuatan manusia kita sendiri. Satu-satunya jalan untuk menjadi seperti Yesus dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus adalah dengan mengizinkan Yesus hidup melalui kita. Yesus akan selalu menjadi ancaman bagi agama, karena agama itu mati dan tidak memiliki kuasa. Tapi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa, dan Ia membawa kita dengan melihat hati kita. Bersyukurlah kita semua karena memiliki kehidupan Allah di dalam kita melalui Yesus. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.